nasta'in wa 'ala amri kulli watin wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan Kawan Pendidikan Agama Islam Rodatul Muta'alimin, yang saya hormati Ketua Yayasan Kawan Pendidikan Agama Islam Rodatul Muta'alimin, dan yang saya hormati Bapak Ibu hadirin hadirat, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, dan tak lupa teman-temanku sekalian yang insya Allah berbahagia. Pada kesempatan kali ini, karena waktunya sudah malam, saya akan memakai cara Jogja, dijujur saja. Teman-temanku yang saya cintai, bulan Ramadan menurut orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bulan yang penuh barokah, bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh barokah dan juga manfaat. Tetapi bagi orang-orang yang ingkar dan mungkar, yang temannya setan, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat, bulan yang membuat gelisah dan juga membuat masalah. Karena apa? Karena ia tidak diperbolehkan untuk melaksanakan kemaksiatan. Gimana boten? Berbeda dengan orang yang beriman, bulan Ramadan dijadikan sebagai bulan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Alhamdulillah, kita masih tergolong orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh berkah dan juga manfaat, bukan bulan yang membuat gelisah dan juga membuat masalah. Oleh karena itu, kita sambut kedatangan bulan Ramadan ini dengan ucapan marhaban ya Ramadan. Ya Ramadan, ya Ramadan, ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, ilaika bil ghufran. Teman-temanku yang saya cintai, marilah di bulan Ramadan ini kita jadikan untuk mawas diri, introspeksi diri. Kita renungkan apa kesalahan-kesalahan kita. Kita pikirkan apa yang telah kita lakukan. Kita pikirkan apa dosa-dosa kita, sehingga kita bisa membenahi diri. Teman-temanku yang berbahagia, berbicara tentang bulan Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan yang paling istimewa. Kenapa bulan Ramadan dinamakan bulan yang paling istimewa? Apakah ada yang tahu? Teman-teman, ada yang tahu? Karena di bulan Ramadan, dari 12 bulan dalam agama Islam, bulan Ramadan adalah bulan yang paling istimewa dan mendapat gelar Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur adalah ratu atau raja, penghulu atau tuan dari seluruh bulan. Kenapa bulan suci Ramadan diberi gelar Sayyidus Syuhur? Apakah ada yang tahu, teman-teman? Teman-teman, ada yang tahu? Jawabannya adalah yang pertama,
karena pada bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Surat Wahyu jenderal ningrat ingkang awujud Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada manusia yang paling sempurna, manusia yang paling mulia akhlaknya, paling jujur tutur katanya, paling tinggi derajatnya, paling cinta dengan sesamanya, paling ikhlas hatinya, dan juga paling khusyuk dalam sholatnya. Ialah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diturunkan kapan? Al-Quran diturunkan kapan? 17 Ramadan. Sip, 17 Ramadan. Di Gua Hiro melalui malaikat Jibril. Yang kedua, kenapa dinamakan bulan suci Ramadan? Karena di bulan Ramadan terdapat satu malam yang nilai bobotnya satu malam tetapi sama dengan 1000 bulan, atau disebut malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka pahalanya sama dengan 1000 bulan atau 1000 sasi. 1000 bulan itu sama halnya dengan 83 tahun. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala dengan nilai Lailatul Qadar. Tahukah kamu malam 1000 bulan, malam ketika Al-Quran diturunkan, Nabi yang agung di akhir zaman, malam itu dilantik jadi Rasul Tuhan. Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Jibril pun datang di Gua Hiro. Nabi disuruh membaca firman Tuhan. Nabi gemetar lunglai dan lemah. Begitulah kisah malam 1000 bulan. Teman-temanku jangan sih. Yang ketiga, kenapa diberi gelar Sayyidus Syuhur? Karena di dalam bulan Ramadan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Puasa ini diwajibkan untuk seluruh umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tercipta insan yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran keliru. Puasa itu menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari makan dan minum. Posoriku itu membuat hawa nafsu, sabar satu ikhlas, iku mono tenang hati.
di dalam bulan Ramadan, amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam bulan suci ini marilah kita perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang saya cintai, kedok apa gedang goreng? Sampun ngantuk apa dereng? Sing wis ngantuk sabar sik. Sing durung ngantuk nang dirungokno. Berbicara tentang Al-Quran, Al-Quran adalah pedoman hidup kita yang harus kita baca dan kita amalkan ajarannya. Yang jelas, barang siapa yang ingin hidup bahagia dunia dan akhirat, maka harus mengamalkan Al-Quran. Tetapi pada zaman sekarang ini, yang namanya Al-Quran itu hanya sebagai pajangan mawon. Koran sangat diutamakan. Gimana boten? Gimana boten? Yang namanya Al-Quran itu sekarang hanya dijadikan perhiasan saja. Sekarang ini Al-Quran dan koran itu lebih diutamakan koran. Quran selalu dibaca, sedangkan Al-Quran hanya bacaan saja. Quran itu berita dunia, sedangkan Al-Quran itu berita dunia dan akhirat. Dari masa ke masa manusia berkembang peradabannya. Hingga di mana-mana manusia berkembang peradabannya. Sampai ini enak tuh. Sampai ini aku pada garong gendut mungkin. Gedung-gedung tinggi pencakar langit. Hampir menghiasi segala negeri. Bahkan teknologi di masa kini sudah mencapai kawasan samawi. Al-Quran hanya jadi perhiasan toret-toret, sedangkan Quran sangat dibutuhkan. Toret-toret terus. Bahasa Inggris sangat digalakkan. Toret-toret. Bahasa Arab katanya kampungan. Wes, tadi kamu apa tadi penyanyi? Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurangnya, tanggapan dewe. Kalau ada kelebihannya, mohon dikembalikan. Saya hanya berpesan, kalau pemuda-pemudi sehat, negara akan kuat. Kalau pemuda